saya pun masih repot. Kami di Dewan, saya tinggalkan itu. Sekarang kan itu dengan pidato kepresidenan, saya tinggalkan. Selama 1 minggu ini saya sibuk di Dewan. Pak Kadis dia kata, dan Pak Kadis pun mau pesta, dan saya yang mengurus semua untuk persiapan pesta Pak Kadis. Jadi ya terima kasih saya sempatkan. Maksud saya yang pertama di sini, ya Pak Kadus, ibu-ibu semua yang kita undang satu sisi. Ya masuk tuh. Ke sini. Ayo sini Bu. Nah. Tunggu lagi dia minum tunggu. Lah, bukan ya. Enggak, Bapak lagi. Enggak, itu sudah Bu. Udah. Ini karena apa? Ibu tamu. Di servis. Pak, baju seragam orang itu ya, Bu. Ya, Kayak mau apa kita kan? walaupun Kayak mau rapat ini. ya saya berharap yang melalui surat itu ya terima kasih sudah memenuhi undangan. Dan kami juga di sini tidak mau ada permasalahan di sekolah kembali. Ini lagi viral kita. Nah, yang mungkin yang lagi di sosmed ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Kami sibuk dengan mengurusi, jadi kami berharap ketika mungkin ada permasalahan dalam sekolah, kami harap itu jangan pula langsung. Kan ada bidang-bidang yang ada jalur-jalurnya. Ketika itu mungkin tidak bisa kami selesaikan, barulah ini jangan langsung. Ya, saya berharap memang saya ditelepon. Apapun permasalahan itu, nggak ada masalah itu yang nggak bisa selesai. Tapi selesai masalah itu ketika kita sudah kembali ke Tuhan, ya kita tidak ada lagi. Jadi saya harapkan begini. Sementara kami pun ya kapasitas kami untuk datang langsung, mohon maaf dengan keterbatasan selama berapa tahun ini anggaran kami. Memang kewajiban kami sebetulnya yang datang ke setiap kecamatan. Tapi apalah daya kami dengan keterbatasan kami, tapi ya dengan orang ibu sama Pak Kadis, sampai Pak Kadis pun datang juga, ya saya berharap seperti ini. Ketika mungkin nanti ada sedikit ataupun yang tidak sinkron di sekolah, bisa komunikasi misalnya tentang data guru. Kalau data guru itu Pak Pasaribu ini yang tahu semua. Bagaimana tentang sertifikasi, bagaimana tentang Dapodi. Nah, kalau sama saya tentang dana bos, bagaimana? Kalau tentang sekolah ada bidangnya, yaitu Ibu Nur Wajia. Tapi kalau tentang ada kebudayaan atau segala macam, ada itu Kabid. Apa? Siapa? Juliandi. Itu PAUD. Untuk PAUD Pak Juliandi. Iya. Tina untuk kebudayaan. Maksudnya jangan gini. Saya hanya meminta ini ya, supaya ketika ada permasalahan, jangan langsung lompat. Ayo di sini dulu kita sama-sama kita selesaikan. Ya saya tidak tahu. Dan kami bukan misalnya menjadi hakim untuk pembenaran, tapi kami mau cari solusi supaya yang terbaik buat kita. Jangan ada, yakin aja, aku anak pendeta. Jangan pernah tanamkan ada sakit hati sama orang lain. Dan keberhasilanku ini bukan keberhasilanku, ini keberhasilan orang tuaku. Sebetulnya aku, hari ini aku mau berangkat ke Medan, mau nengok mamaku. Mamaku mau dimasuk rumah sakit, yang hari Senin itu baru operasi. Udah empedunya nggak ada, tapi karena Pak Kadis di luar kota, saya pertahankan demi pekerjaan saya. Saya dapat telepon begini-begini. Ya mohon maaf Pak Pasaribu, malu kita sebetulnya, malu. Dan saya harap, dan ini jujur saya sampaikan, sama saya ya, saya bangga bisa menjadi sekretaris pendidikan. Dan itu orang pertama, mungkin tanya Pak Pasaribu, orang pertama Nasrani dan usia termuda. Dan kita tidak boleh misalnya, dekingku sana, aku nggak ada dekingku satu. Pertama Tuhan dan mama bapak. Dan saya pun nanti mungkin jam 1 jam, ya saya udah niatkan saya akan berangkat ke Medan, saya mau lihat mama saya. Keberhasilanku ini semua bukan karena dua mamaku sama bapakku.
Jadi saya harap ini tidak ada lagi nanti mungkin kalau ada mungkin ya kami akan dengarkan apa permasalahan mungkin di hati ibu yang menjanggal atau apa. Ayo kita selesaikan, sama-sama kita selesaikan di sini supaya permasalahan itu tidak ada lagi. Dan yakinkanlah Bu, ketika mungkin hati kita situ sudah bisa berpikir tenang dan segala macam, pasti ya aku bilang Tuhan berkati gue bilang. Dan sampai saat ini aku nggak menyangka, ya secara ekonomi hitung-hitungan, aku nggak nyangka kami yang mau Bu itu tambah ini capek kami misalnya puasa hampir Bapak untuk membawa anak kami, tapi selalu ada aja rezeki kasih Tuhan. Jadi saya berharap ini, saya pertama mendengarkan dari Bu Esther apa keluh kesahnya. Yang kedua nanti dari Ibu Kepala supaya kita selesaikan sama-sama. Ayo silakan Bu. Sekali terima kasih kepada Bapak Iya. Sebenarnya Pak, aku pun semalam kepala dipanggil ke dinas, saya pun terkejut Pak. Karena masalahnya yang di sekolah kayaknya ibu ini pun udah mengizinkan saya masuk ke kelas. Iya. Dan saya juga sudah biasanya udah bisa apa. Iya. Kami dipanggil lagi udah selesai masalah gitu Pak. Dalam hati ibu Pak. Cuman ya namanya kita dipanggil dinas Iya. kita harus memenuhi. Iya. Jadi Pak, sedikit saya utarakan yang Iya, hati, iya, silakan, iya. Semua. Iya. Lebih baik kita utarakan Iya. daripada kita ini kan. Sebenarnya berawal ini terjadi karena masalah apelnya kemarin. Iya. Kalau yang lalu-lalu udah selesai nggak sama Pak. Yang ini pun Pak Rido udah diperbaikinya apa Pak. Soal serti udah sesuai, udah aman-aman dari bilang Bapak ini. Udah selesai ya perkara-perkara yang lalu. Cuman yang ini yang belakang, makanya aku heran kok bisa sampai kami dipanggil dan udah kembali seperti datang lagi kawan ini, udah seperti aja itu mengalir aja nanti Bu. Aku agak deg-degan juga ini Pak, kok bisa dipanggil. Enggak, biar jumpanya kita ini perasaan. Iya, enggak pernah aku dipanggil kayak ini. Tapi berdoa aku ya udahlah, kasih kedamaian kami Tuhan. Apapun nanti ceritanya mungkin biar pulang semua cerita di sana seperti itulah Pak. Jadi yang pertama ceritanya seperti ini. Hari itu apel pagi kan. Yang pertama memang waktu saya pikir, tapi jujur aja deh Pak ya. Waktu saya pikir ibu ini juga, cuman nggak ada sebenarnya merasa unsur kesengajaan itu atau bagaimana itu Pak. Agak buang muka pas saya pemimpin apel. Jadi pas saat ini juga pemimpin apel, saya juga seperti itu. Tapi kalau sebenarnya ke situ nggak ada saya ambil beratnya jadi bahan apa itu udahlah. Dan kebetulan juga ada seperti itu muka saya pada saat ibu melalui apel kan, dan kakaknya ibu kepala. Nah, jadi ditegurlah saya hari itu pas di kantor, Bu. Ibu nggak menghargai, kata ibu kepala. Jangan ibu latihan ala keluarga seperti itu ya Pak ya, campur bahasa Batak. Jadi aku bilang sama ibu ini, aku nggak ada unsur seperti itu. Bukan berkurang gaji kalau masukkan ke keluarga, enggak jadi berkurang gaji itu. Jadi di saat itu berembes tanpa kemana-mana. Jadi ibu inlah di grup. Kalau sebelumnya itu pulang ke rumah. Cuman secara pribadi Pak, apa salahnya kalau ibu kepala menegur saya? Kalaupun saya salah, kalau tidak menghargai keluarga, dipanggil saya ke kantor Pak Mata. Ibu tidak menghargai keluarga saya, kalau gitu kan? Ini langsung ditegur saya depan semua guru-guru Pak. Jadi sampailah di rumah. Sebenarnya nggak kesalahan juga rupanya di pada saat aku apel juga seperti itunya juga. Ibu ini seperti itu kan Pak. Jadi aku kirim laku fotonya ibu waktu apel sama ibu kepala. Bu, ini waktu saya apel juga ibu Malau seperti itu juga mukanya nggak ditengok ke arah aku Bu, tapi nggak ditegur. Kenapa ibu tegur aku? Harusnya ditegur lah kan dua-dua bersama-sama.
Dia juga nggak menghargai bersama-sama. Dan dia SMS juga cuman takut aku nanti kalau panjang cerita ini blokir memang nomor kepala. Nanti dimarahi aku apa dia bilang satu gampang gitu kan Pak, blokir. Baru kukirim lagi kembali sama ibu Melawin. Misalnya terus mengadu sama ibu kepala soal apel itu. Padahal aku nggak masalahkannya itu. Tapi dari umur dulu kalau saya memakainya lebih jauhnya umurmu daripada umurku. Tapi itu nggak persoalkan ya. Ngapainlah terus ibu adukan sama ibu kepala? Itu memang kuat, cuma nggak dibalas itu ini memang. Baru juga ibu kepala lah dulu. Untuk ibu tukang blokir, jangan apel lagi, jangan masuk ke kelas, dibuatlah yang masuk kelas siang-siang. Jadi saya satu hari itu Pak masuk ke kelas. Ya secara pribadi memang kalau kesalahan saya nih Pak, saya minta maaf. Cuman apa salahnya kalau yang saya salah ditegur di kantor Pak Mata, itu artinya yang saya apakan di situ Pak. Terus dibuatlah di grup saya, di situ tukang blokir banyak Pak. Boleh saya tunjukkan ini. Udah. Dibuatlah ini tukang blokir ini semua lah dia kan. Aduh Tuhan, jadi seperti ini rupanya hanya masalah apel. Jadi dibuatlah ini nggak boleh masuk kelas. Jadi ibu kelingking lah dibuat ke kelasku Pak. Jadi apel pun saya nggak bisa, orang itu nggak berani mengajak karena udah dibuat kepala. Saya datang jam 7 juga seperti biasa. Yang nggak apel saya Pak. Di kantor lah saya. Cuman dia namanya kita punya saudara. Jadi aku bilang sama itu Pak, sama Bapak ada juga di sini, Bapak Rohani itu. Pak, aku nggak masuk ke kelas hari ini. Kenapa? Apa masalahmu? Aku ceritakan Pak. Ya udah sabarlah baru. Seperti itu namanya kerja, gitu. Cuman itu ya Pak, kalau soal info GTK aku udah pelapor sama tulang Pak Ido. Udah selesai, udah aman. Kalau soal yang lain pun yang kemarin udah aman. Makanya apa yang kok bisa dipanggil lagi masalah kayak gini kan aku juga kemarin ya Pak. Dan aku pun gak ada niat sama ibu kepala untuk yang lain-lain yang udahlah. Karena ibu ini pun masuk aku ke hari keduanya enggak jadi marahin. Enggak dimarahinnya lagi. Kalaupun dimarahin langsung dibilang lah, Bu, buatlah surat bahwa saya nggak bisa lagi masuk ke kelas. Itu kan yang mau aku bilang ucap kalau masuk ini rupanya nggak masuk, ya udahlah puji Tuhan Pak. Rupanya udah meredanya nanti semakin lama. Makanya aku yang Pak kok dipanggil kami ini Pak, aku takut juga ini Pak. Kok sampai ke dinas nggak kenal seperti ini itu loh Pak. Biar jumpa yang ada nih, langsung sini kan. Kalau Biar kenal itu sama si Majunta yang hitam ini kan. Itu. Nah, jadi itu aja lah dari Ibu. Jadi ya terima kasih Ibu Nababan sudah menyampaikan. Lebih bagus kita sampaikan. Tapi saya berharap ketika kita keluar dari ruangan ini, apapun misalnya yang jangan kita bawa dalam hati. Nah, karena perjuangan kita masih panjang. Perjuangan kita dalam arti bagaimana orang ibu bisa mencerdaskan anak-anak yang ada di Bolilir itu supaya jangan orang sebelah mata memandang, buktikan itu. Nah, jadi kami harap ya mungkin ini jalannya Tuhan juga. Ya kita kumpul di sini bersilaturahim, berjumpa. Ya mungkin itu dari Ibu ya, terima kasih. Ya kami juga, aku mau dengarkan juga sama Ibu Kepala supaya juga sampaikan apa unek-uneknya. Dan satu hal, dan aku pun mantan kepala sekolah, guru pun sudah pahami. Ketika aku guru, kurasa bisa tanya Pak, Mas Ibu ini waktu saya guru, sertifikasi saya itu 2 bulan tidak cair. Dibuat kepala sekolah saya, masih ingat produk? Akibat saya menolong istri saya melahirkan. Keluarga saya tidak ada di sini. Keluarga saya yang sebetulnya yang menopang saya dulu itu Pak Manik, mendiang Bapak Sidoni. Itu yang menyokong aku dulu. Baik itu segi uang segala macam, itu menyokong aku. Karena rumah kami itu di belakang-belakangan. Kami itu di belakang rumah bunga apa di situ. Orang itu kan pas pinggir jalan. Jadi saya harap seperti ini. 2 bulan saya tidak cair sertifikasi ketika saya menolong istri saya melahirkan. Karena kami dapat anugerah Tuhan. 2 bulan. Tapi saya satu sisi pun
tidak pernah dendam kepada kepala sekolah saya. Dan ketika saya ke kepala sekolah, saya tidak pernah lakukan itu sampai 3 bulan pun. Ada Ibu Haja Nurmila namanya, anaknya sakit jiwa sampai 6 bulan, nggak pernah itu saya sertifikasinya saya ganjal. Tetap saya jalankan. Malah saya membawa anaknya itu ke rumah sakit jiwa yang dirantu untuk berobat. Dia depresi habis melahirkan. Dan itu kami jemput jam 9 malam. Udah mohon maaf, perempuan hanya pakai dalam di Sukarami. Itu saya waktu kepala sekolah. Nah, dan tidak pernah saya itu misalnya, ya sampai sekarang, di situ aku bilang, sampai sekarang ketika mereka pun pesta ataupun apa, mereka selalu hantar undangan kepada saya dan antar makanan. Dan saya pindah menjadi kabid di Dispora, mereka nangis semua. Jadi saya berharap gini, ya nanti itu sudah kita dengarkan keterangan dari Ibu Nababan, ya. Saya juga kan perlu juga mendengarkan apa isi hati atau undang-undang mungkin Ibu Kepala, supaya juga ya jangan ada lagi yang terganjal. Mungkin selama ini ada yang terganjal, ayo sama-sama kita ya silakan Bu, kami mau dengarkan juga. Mungkin kalau nggak. Terima kasih kepada Pak Sekjen memberikan kesempatan. Sebenarnya ini masalah kecil ya Pak ya. Iya. Bisa diselesaikan di sekolah kita. Kalau mengenai apel itu Pak, saya anggap sudah selesai. Iya. Dan Ibu ini sudah berkata waktu kami evaluasi kinerja sudah ya nggak apa nih itu katanya. Oke. Tapi Ibu ini mungkin cerita sama suami Ibu ini. Oh. Dia langsung melihat sebelumnya yang apa Ibu ini selalu memang tidak melihat ke depan, tapi hubungan mereka baik di situ. Langsung dicarinya setelah kejadian. Nah, seakan-akan dia mencari pembenaran. Lalu aku balas, kenapa tadi nggak komen? Orang udah selesai kok permasalahannya, tiba-tiba langsung cetak satu. Ini udah diblokir saya, kok berani kali? Berarti Ibu ini memutuskan secara langsung berhubungan dengan pimpinannya. Betul kan Pak? Iya dong. Karena kita harus ada nanti link secara pribadi kirim sama guru-gurunya. Jadi bagaimana saya untuk memberikan kepada dia kalau dia udah blokir saya? Nah saya bilang dong secara manusia pasti ada kita kesannya. Nah itu pun Pak dia tidak sepenuhnya menceritakan dengan waktu sampai 17-an atau tidak ditentukan. Bisa saja Pak hari ini saya nggak kasih dia skorsing lah namanya, sanksi di lapangan itu bisa kan Pak wewenang saya untuk memberikan pelajaran kepada dia, bahkan sama ini imbasnya kepada guru-guru yang lain supaya betul juga ya kan gitu kan Pak, ada pembelajaran. Nah saya kursin dia 1 hari dan nggak ada maksudnya untuk ini biar tahu dia batasannya atau kayak mana, masa diblokir pimpinannya kan gitu kan Pak. Nah dari awalnya pun sudah dari dari apa namanya data Ibu inilah yang kurang 200 terus dibilangnya udah saya perbaiki Bu, kalau perlu langsung lah jumpai Pak Rido biar nggak ada prasangka buruk sama aku Bu, langsung jumpai. Kalau enggak, kalau ada niatku untuk yang jahat, kenapa saya suruh dia menjumpai? Kan gitu kan Pak. Nah datang dia seakan-akan muka dia itu kayak asal kevirusan kan gitu. Kenapa Ibu ini ya gitu sampai di dalam kelas aku jumpai lah. Nah habis itu berarti nggak ada dibilang Pak Ridho ini iya udah datang kayak saya sebenarnya mengurus ini nggak ada seperti itu, berarti dibilang Bapak itu seakan-akan aku nggak mengurus dia. Nah seperti itulah Pak. Kalau itu kuanggap pun sudah selesai. Sekarang Pak masalahnya 2 permasalahannya Pak. Maaf ya Pak, saya tegas bilangkan Bapak langsung telepon saya dengan tekanan tekanan suara. Aku pun kan jadi tekanan suara juga sama Bapak teleponan kan sama Pak Yudi. Kok tiba-tiba rubah itu kenapa dapodik? Ini dapodik Pak, kok saya tiba-tiba kok lari ke atasan, masa harus seperti ini nggak dia tarik sama aku? Di dapodik kau rubah nggak Bu? Harusnya gitu kan Pak, kenapa dia langsung ke atas? Dengan saya bilang sangat sedih hatiku Pak, karena Bapak langsung bilang sama saya nggak mendengarkan kedua belah pihak, langsung Bapak bilang rubah itu dapodik ini, kenapa itu data ini Bapak
seperti itu ngomongnya Pak. Nanti kalau nggak apa, saya jumpakan sama bupati. Kan Bapak bilang, oh kebetulan kita juga tim khusus bupati, kan gitu saya bilang Pak. Karena sudah nada suara, Bapak ini kok lain, kok hanya berpihak kayaknya cuma dia. Padahal harusnya kalau masalah harusnya didengarkan dong dua-duanya. Kenapa Bu? Emang apanya kan harusnya kan gitu kan Pak. Nah, di situ saya kesal Pak. Kok ibu ini langsung main ke atas? Kok dia nelpon-nelpon ke atas gitu? Ada apa ya gitu kan Pak? Nah, padahal masalah sepele kayak gini, kayaknya dia harus nanya, Bu, kalau di dapur ibu rubah nggak? Harus ada pertanyaan kayak gitu kan Pak? Ya. Di lapangan aja nggak saya kayak gini. Nah, mohon maaf Bapak, seperti yang Bapak bilang, aku nggak ada dekinku Pak. Kayak Bapak bilang saya kembalikan hanya Tuhan dekinku. Memang betul. Kebenaran yang ku bawa sekarang, maka saya bilang kalau Bapak nggak tangkap ini saya naikkan ke atas kan. Saya bilang sama Bapak kan. Karena apa? Videonya Pak. Video atas keresahan suaminya. Bayangkan Bapak, suaminya datang ke sekolah, ribut karena apa? Saya nggak tahu alasannya ribut apa. Dibilang ijazah ditahan, saya tahan katanya. Mana bukti suaminya bahwa saya menahan ijazah anaknya? Katanya dihubungkan permasalahan ini ke anaknya. Mohon maaf ya, saya belum punya anak dan sudah sekarang. Karena anak itu sangat saya banggakan, saya hargai, dan saya tidak mau mengikuti anaknya. Bahkan saya menangani anaknya juara 1. Anaknya karena aku tahu anaknya juga pintar. Kalau ada unsur sakit hati itu sama dia Pak, apa itu juara 1 dia, anaknya. Tapi dibilang jangan dihubungkan ya, datang kayak preman Pak. Selaku istrinya bekerja di sekolah itu. Bapak sudah dengarkan, tapi entahlah, nggak Bapak dengarkan video sejelasnya. Dihancurkan kata sekolah itu. Ibu ini ASN dari situ Pak. Diancam saya kalau tidak membalikan apa wewenangnya. Harusnya wewenang ibu ini dong sama Bapak mengembalikan posisi ibu ini. Itu kan wewenang saya Pak kalau di lapangan, kecuali data kan sama Pak Rido, kan gitu kan. Nah, wewenang saya itu mengembalikan apa tidak. Dia memaksa, itu bisa boleh kita baca pasal 4 2026 tahu apa, pasal 39 perlindungan intimidasi buruh. Dia sudah secara tidak langsung mengintimidasi saya Pak. Dengan mengancam kalau tidak dia mengembalikan, awas jangan disebut saya Pak Yogi. Dia nggak boleh mengamati saya. Bilangkan ibu ini, jangan dia kata inilah saya. Karena mohon maaf ya, karena dia pernah, di suami ibu ini pernah membicarakan orang. Mungkin dia dengan bangganya, kamu harus hajar kau gitu Pak. Saya nggak ini dong Pak, nggak terima dong dengan alasan suaminya. Selaku kenapa Bapak Kadus, kebetulan suami saya, dia berhak untuk sebenarnya menegur suami ibu ini. Kenapa? Di jam pelajaran, bukan di luar pembelajaran dong Pak. Dengan efektivitas apa? Anak-anak langsung keluar semua. Itu suatu tekanan suara tinggi, membuat anak-anak jadi bingung. Bapak lihat kan videonya, ada anak banyak di situ, membuat guru semua keluar. Dan satu Pak, itu perlu digarisbawahi Pak, dibilangnya ijazah palsu. Di mana bukti suaminya membilangkan ijazah palsu, sedangkan emang dia istri suami ibu ini, kakak saya kebetulan, emang tahu secara online ijazah atau kayak mana, dia kuliah apa tidak, ijazahnya dari mana itu bisa? Sertifikasi kebetulan kakak saya ini udah sertifikasi, ini juga sertifikasi, ini juga sertifikasi Pak. Dan kebetulan anak mantan kepala sekolah yang bernama si Eskarina Pojo itu pakai C, tapi karena dia ada niat untuk kuliah, saya terima itu Pak. Untuk apa saya mengapa-apakan itu? Bahkan saya majukan ini supaya cepat, supaya sama-sama sejahtera Pak. Jadi pantang saya untuk merubah data-data ini. Boleh dibilangnya sampai bermohon sama Bapak ini, Pak, tolong data kami Pak, tolong data kami. Sampai nggak tahu ibu ini Pak, saya kasih apa contoh lah untuk apanya. Nah, saya kasih itu Pak, ngapain dia tahu? Pokoknya lancar data ini. Ini supaya bangkit semua. Apapun nanti cepat kita harus lamar ya. Jadi Pak, di mana salah saya Pak? Dibilangnya itu pencemaran nama baik sekolah itu Pak, guru-guru. Sempat keluar itu Pak, omongan suaminya itu ke kampung saya, menganggap remeh pendidik di situ Pak. Ijazah palsu. Dari mana mereka bisa itu ijazah palsu? Lihat, saya hancurkan sekolah ini. Dibilangnya Pak, ada video bukti, saya udah kirim itu ke Polres Mabes, Ratu Prapat. Tuh, ku bilang saya naikkan itu. Kenapa boleh sekarang kita buka ya KUP?
pasal 39. Boleh Bu dicatat Bu? Nomor 2 2026. Dari tahun 2017 pembaru intimidasi ancaman yang membuat keresahan di sekolah. Yang kebetulan dia adalah suami dari ibu ini. Berarti dia nggak menghargai pekerjaan suami istrinya. Itu Pak yang saya tidak terima sekarang. Dibilangnya ditahan. Ada buktinya, saya udah kirim sama Bapak bahwa saya mencari-cari foto anaknya. Tak tahunya mereka yang pernah transaksi foto. Nggak tahu saya bikin di sini foto anak-anak SD kelas 6. Saya tempeli semua, saya tempeli. Kok si Yogi, kebetulan namanya anaknya si Yogi. Si Yogi kok nggak ada ya? Sampai saya tanya-tanya dia. Cari dulu di Laciti. Kebetulan ngeprintnya aku di sekolah, di rumah. Nah, cari dulu. Nanti ini karena dari guru pun kami udah kurang enak. Sama suaminya pun kurang enak. Selalu suaminya ikut campur dalam urusan segala hal apapun dengan saya. Nah, belum kepala sekolah saya Pak. Sudah terus kami bumerang. Gak pernah ini sejalan. Nah, kebetulan si Yogi ini sendirinya. Dikiranya lagi aku nanti kayak mana-mana sama dia. Cari dulu, saya bilang, ada kok, kan saya kirimkan Pak bukti, mau apapun bukti boleh udah saya kumpulkan di sini semua. Mau dicek ijazahnya palsu katanya, terdata di PDDikti, lulus sertifikasi, itu sudah dibilang sah. Itu ya Pak ya, jadi sampai keluar nanti omongan suami ibu ini, aku tadi kesesakan kenapa cuma ibu ini datang? Kenapa suami ini nggak datang? Aku yang berurusan sebenarnya sama suaminya. Maksudnya ibu ini datang? Nah, ibu ini kenapa nggak cuma dia aja? Harusnya diajak Kian suaminya. Biar Nggak seperti itu konsepnya. Ini kan permasalahan yang dari kita sama di luar. karena ada Pak rembesannya ijazah palsu. Apa hak dia? Apa dia punya SK tidak untuk ijazah guru? Itu Pak. Dia yang membocorkan. Seandainya Pak, dia ada SK mensidak ijazah guru, baru saya okekan. Ini dia seorang suami dari guru. Membilangkan itu palsu semua katanya. Dari mana? Apa buktinya? Apa dasarnya? Apa dia periksa setiap hari orang ini online atau kayak mana jasanya? Itu yang saya terimanya dan dengan ancaman bagi sama saya. Asal terdonal Pak Uli. Ini ya Bu ya. Izin Bapak. Iya. Izin Bapak. Kita kan semua di sini sudah orang tua semua. Ya. Yang sudah pada dewasa. Segala sesuatu yang namanya AFP, masalah di rumah tangga, sekolah, ini kan rumah tangga sekolah. Jangan pernah melibatkan pihak dari luar. Nah itu Pak. Adalah pihak dari luar. Yang mana akan menimbulkan kericuhan. Kadang kita merasa kita kan kadang curhat saja. Ini selalu Pak Kadis bilang ini. Yang namanya apapun masalah di dalam kerjaan kita, jangan pernah melibatkan pihak dari luar. Mungkin disitulah awal mulanya ini bergejolak bisa jadi. Jadi alangkah lebih bagusnya segala sesuatu yang seperti ini memang kata Pak Sekjen tadi, kami ada di sini. Kami ada selalu setiap saat menjembatani permasalahan yang ada terjadi di sekolah. Kayak Bu Mas Andina sampai simpan pembicaraan, video dan sebagaimananya. Kan kalau ini kita panjangkan terus, yang dirugikan siapa? Ibu dan ibu. Bukan dirugi dalam materi saja, rugi waktu, lelah pikiran, dan tak ada yang bisa disebut pemenang di sini. Kalah jadi aku, menang jadi aku. Tidak ada. Jadi ini kan sudah keluarkan aja undang-undangnya, mungkin itu kan Pak Sekjen, inilah yang terjadi. Tapi setelah dari sini, semua itu yang lalu-lalu itu selesai. Jadi ibu pun, ibu ST, ini pimpinan. Yang namanya memblokir itu tidak boleh. Itu kita kesalahannya ada di situ. Tapi buat kita di situ. Jadi yang namanya pimpinan apapun terjadi tak boleh terutama kalau kita sudah memblokir itu namanya sudah memutus komunikasi. Memutus komunikasi. Apapun yang terjadi sebenarnya ibu ceritakan saya tidak senang dengan ini ataupun saya tidak senang. Kan solusi bakalan ada yang didapat di sini. Kalau masalah data, saya akui Bu Mas Salina termasuk gigi. Saya akui Bang, izin Bang. Bu Mas Udah dikasih tahu sama aku. Bu Marcelina ini setiap ada permasalahan sampai saya pun pernah nggak ngangkat telepon dia marah. Mana? Saya akui itu. Pak jangan pala sombong kali. Ada kemarin seperti itu. Jabatan itu Saya- nggak jabatan seberapa itu tak Pak. Saya seberapa. bilang. Sabar ya Bu, saya tamu banyak saya bilang karena Ya, sabar betul. dulu saya bilang, karena izin ya Bu ya karena untuk meladeni manusia itu Kan banyak. loh. Karena ibu ini merasa harus di saking pedulinya lah dengan datanya sampai terucap itu kata-katanya itu pernah diucapkannya sama saya.
Jangan sombong kali jabatan itu ada. Itulah buktinya bahwa Bu Marcelina ini peduli dengan ibu kita yang ada di sekolah ini tanpa orang ibu tetapi sampai pun kayak Bu Marcelina ini kadang uang kopi saya pun kadang dikasih sama Bu Marcelina. Ini izin ya Bu ya supaya orang ibu nanti cair di sana, jangan ada bahwa Jangan ada ada. dia. Dan Ibu Bu Marcelina ini pun perlu ibu tegaskan. Jangan ibu kan sebagai pimpinan nggak terlalu, mungkin ini untuk saya mau nasihat segala sesuatu itu jangan terlalu menjas. Mungkin kan ini orang tua, mungkin ada cara penyampaian, yang mungkin tidak pas kena di hati ibu ini, dan mungkin mendalam lah di hati ibu ini. Kan setiap karakter manusia ini berbeda-beda. Datanglah Bu Esther, cerita sama si suami, itu yang tidak boleh lagi. Makanya di sini sebenarnya kalau kita tarik ulur, ini kecil, tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah. Cuman kelas komunikasi dan kayak saya bilang tadi, apapun cerita sebenarnya, apapun unek-unek, sampaikan saja ke pimpinan, jangan sampai namanya memutus silaturahmi. Kalau mau memutus kontak atau memblokir itu sama dengan memutus silaturahmi. Sementara orang ibu-ibu, bapak semua adalah keluarga di situ. Saya tahu memang Bu Esther ini, ya dari apanya memang dia kejar data tuh. Bukan Bu Esther, Bu Bu Marcelina. Bu Marcelina ini kejar data. Ya, saya potong ya Pak ya. Terbukti ya Pak ya, 3 sekolah dari dana pos salah satu sekolah kami, dan juga rapid salah satu dari hilir sekolah kami. Berarti di dalam data itu saya nggak bermain-main kan Pak? Ngapain saya menghancurkan data dia? Tapi itu mungkin mungkin saya bilang tadi bisa jadi ada sesuatu penyampaian izinnya ya. Mungkin orang ibu ini kan sudah lebih tua dari ibu lah dulu mungkin. Mungkin bisa jadi ada penyampaian. Makanya di sini kita sebenarnya tepatnya saling introspeksi diri saja. Bagaimana permasalahan ini jangan mencuat kemana-mana. Kalau sininya egonya, pasti saya yakin ibu ada kenalan, ibu ini ada kenalan, ibu ini ada kenalan, semua ini ada kenalan. Ujung-ujungnya nanti ibu ini siapa? Orang ini. Contohnya dipanggil kemarin itu termasuk rugi, membiarkan anak bangsa di sana tidak dapat belajar. Apalagi menyambut 17-an ya kan Bang, kita panggil jadinya rame-rame seperti ini, kan kasihan gara-garaannya hal kecil, hal sepele jadi menyebar. Malu nanti orang Pak Sekjen yang malu malahan kayak gini, apalagi kita kata Pak Sekjen tadi orang-orang ibunya hitungannya di sini semua penghuni di sekolah itu gitu kan. Aku Pak, mohon maaf ya Pak, yang paling nggak terima sekarang ini Pak sama suami ibu ini. Tapi yang saya sesalkan ibu ini berarti tidak bisa merem jabatan di sekolah atau rahasia di sekolah, dia nggak bisa mengarah dan tidak bisa membuat suaminya diinginkan gitu kan Pak. Itu Pak Kadis Pak. Bisa kemana-mana dia melapor, seandainya saya bermasalah. Tapi apapun permasalahan di sekolah saya nggak pernah ikut campurkan suami. Kenapa saya bawa suami saya? Karena sebenarnya tujuan kami adalah suaminya. Dikit-dikit nanti akan mengancam Pak, kami saya ya Pak ya. Asata donna. Bapaklah dulu memberikan kayak mana kebijakan ke sana untuk suaminya supaya tidak berbicara hal yang sama lagi seperti itu. Berarti dia sudah mendapatkan backing yang luar biasa lah itu untuk mematikan saya itu. Makanya saya langsung minta perlindungan hukum ke Mabes Polres sana. Saya lindungi Pak. Nah, saya pantau saya Pak, karena ini sudah ancaman suaminya, saya akan dia lapangan. Dan sekolah ini harus diakui. Bukan kita misalnya, kita kan mencari solusi. Ketika ibu kan dari intinya supaya ibu jangan terganggu ketika memimpin sekolah ini. Ya. Cuma begini, ya kami dari Dinas Pendidikan menyampaikan bahwasanya mari sama-sama ketika mungkin Ibu Nababan ya sampaikan nanti ke depannya, mari kita perbaiki. Kita kan udah keluar undang-undang ini. Nah, yang mau kita jalani ini kan ke depan, bukan ke belakang lagi. Saya minta sama Ibu Kepala kirimkan bukti bahwasanya kan laporan sama saya melalui mungkin nanti siapa yang Ibu jumpai Ibu Nababan bahwasanya dapodik saya diganggu. Nah, udah itu masuk sama saya. Udah. Tolong Bu Kepala, karena dia sudah melapor, buktikan sama saya bahwasanya nggak ada. Memang disampaikan Ibu Kepala, tidak ada Pak saya ganggu apapun dapodik Ibu Nababan. Pantang saya itu menghambat. Jadi saya sampaikan, ketika kita Bu, saya pun pernah menjadi kepala sekolah. Ketika Ibu nanti itu tidak Ibu ganggu segala macam, ya siapa yang baik dan siapa yang benar nanti akan ditentukan Tuhan itu. Betul. Nah, udah. Betul itu Pak. Jadi kan mohon maaf sama Ibu, ketika mungkin Ibu Nababan
melaporkan saya tidak tahu melalui siapa segala macam, dan ibu kepala mungkin nggak apa-apa, dia peduli sama saya nggak apa-apa, supaya kita luruskan ini. Jadi kedepannya perbaikilah. Ketika misalnya ada permasalahan di sekolah itu ada tentang guru, ada di GTK. Ketika mungkin kayak ibu tadi bilang masalah bangunan atau revit segala macam, itu ada di Didas. Tentang masalah bos itu ada sama saya. Jadi kedepannya kami berharap semua dinas pendidikan ini baik-baiklah kita. Karena di dunia ini kita hanya mengontrak. Pasti orang akan mengingat, bukan, kalau bisa yang baik-baiklah diingat. Jadi kami berharap juga sama Ibu Esther, ketika mungkin ada permasalahan ataupun tidak apa, jangan langsung ujuk-ujuk ke atas. Itu yang saya harapkan. Nah, dan Ibu juga ketika jangan langsung juga Ibu melaporkan ini langsung ke Polres, Ibu kirim video. Bukan apa Bu, maaf, kami yang terganggu nanti dengan itu. Jujur aja, masalah si Lijan ini itu tahun lalu udah kami mediasi sampai 3 kali. Si Lijan Sinata yang olahraga ini udah kami mediasi supaya rupanya sama-sama pakai pengacara. Mana yang ikut-ikutan lagi kami? Jadi ditanya sampai sejauh mana dia pendidikan? Ya, karena mereka sudah membawa saling pengacara. Ya, saat ini kami hanya ya duduk dulu untuk melihat bagaimana perkembangannya. Seandainya Ibu nanti laporkan juga ke sana, Ibu ini nggak habis-habisnya. Jadi abu kita semua. Ya. Sebenarnya kalau masalah suami saya, namanya selaku orang tua, kalau di apa soal anaknya pas lagi emosi dia seperti ini yang mulanya itu Pak. Kan datanglah orang tua, memang udah dibuatkan di grup, udah bisa mengambil ijazah. Jadi datanglah 3 orang tua murid mengambil ijazah. Jadi pas kebetulan saya lihat kan Pak, udah dikasih ibu alaban ini 3 orang. Bu, punya anak kita mana? Aku bilang sama ibu alaban. Dia bilang di kepala sambil kepala minta. Seperti itu dulu bahasanya kan? Mana kok sambil kepala? Udah aku sama ibu itu bermasalah. Cuman lagi aku minta nih lagi. Pikir bukan Pak. Marilah Bu, apa rupanya salah aku? Kalau aku yang salah, aku lagi urusan sama ibu itu. Jangan terbawa. Mungkin Ibu kepala biar berjumpa sama Ibu biar. Itunya. Jadi kan tanya kan dekat di perumahan aku tinggal kan Pak. Dilihat suamiku ini orang tua udah pada ngambil ijazah. Jadi ini istriku ini bilang sebenarnya. Bentar Bu. Iya, Tunggu, yang bentar. sebenarnya diceritakan Bentar, sambil Bu, ya. nelpon kan, langsung dia Enggak, datang. bentar Bu, bentar Bu. Iya, jangan yang Jadi, tidak sebenarnya Aku itu bilang lah Pak, ceritakan. memang aku telepon kayak mana ini kok Ogi nggak dikasih ijazah si Ogi, dibilang harus minta sama kepala. Loh, nah orang ini masuk ke kelas kita bangun sekelek jadi melonjak lah emosinya. Jadi Ibu lah arif dan bijak. Iya, udah pulang banyak Pak. Ibu lah arif bagaimana? Bilang kau punar itu ngapain sampai melebar omonganmu? Lihat kerja, udah aku bilang, udah aku amankan ya. Masa nggak bisa kita amankan suami kita? Kalau pas saat itu Pak, emosinya itulah dibilangkan. Jadi di sini pun udah kumpulnya kita. Iya. Minta maaf lah aku atas nama suamiku. Nggak bisa dia datang Pak, karena kebetulan putaran kan mendurus Pak. Jadi itu aku yang ngantar aku tadi. Oke. Bukan beralasan dia nggak apa. Ya. Jadi Udah, minta udah. maaf aku atas suamiku. Udah tahu nih ibu ini sifat suamiku dari dulunya peremosian. Jadi karena anaknya kalau masalah aku di sekolah dia apa ibu ini nggak pernah ditahui ibu ini ke sekolah. Tapi karena anaknya itu sampai ke anakku kayak gitu. Mungkin itulah prasangka. Nah, jadi kan dia sendiri kan. Jadi minta maaf Jadi aku buat Ibu lah sebagai, mohon maaf, kami laki-laki ini sebagai pendingin di dalam rumah tangga itu seorang istri. Tapi yang paling cepat untuk membakar kami, istri juga, jangan salah. Aku untunglah, untung orang itu. Tinggal di sini. Aku bersyukur, bukan apa? Aku temperamen, tapi dia pandai. Dia tutup rahasia misalnya, nggak pernah disampaikan. Itu satu Ibu ya, itu nggak pernah disampaikan sama aku. Itu harus Ibu, yang perempuan mohon maaf bilang. Tapi kalau yang untuk membakar paling cepat ini perempuan. Ya apalagi sampai sekarang terkenalnya itu kalau perempuan itu terkadang tidak cocok dengan semua tuanya. Betul nggak? Apalagi kalau di kompor, digosok-gosok. Jadi saya harap inilah kita terakhir dan selamanya tidak ada lagi
hilangkanlah itu semua. Ketika mungkin undang-undang ini sampai ke ibu kepala, mari ibu sebagai pemimpin, sebagai ya manajer di dalam sekolah itu, ibu lah yang memanage bagaimana ya bisa itu selesai. Terkadang pemimpin itu bukan misalnya sakit loh, aku jujur bilang, aku kepala sekolah sendiri laki-laki, terkadang sakit hatiku. Ya jujur aja bilang, ada yang 3 bulan, cuma aku tahankan itu. Nanti aku sakiti ibu ini. Ya betul sekali. Ya. Jadi sebetulnya kami pemimpin ini banyak makan hati. Nah, kita terbuka aja. Ini Pak yang disuruh apel ini. Ha. Cuma ya ini kan hatiku. Jujur kita terbuka aja Bu. Ini orangnya. Kadang-kadang udah di mana Kodo? Bang, udah mau jemput anakku ini Bang. Ya udahlah. Jadi terkadang ya kami ingat kembali, inilah hari kita yang terakhir. Ya mudah-mudahan jangan ada ke depannya lagi. Kalau misalnya ini berlarut nanti takut makin bertambah-tambah. Jadi ya kita selesaikan ini secara program. Dan pas seperti yang disampaikan Pak Ridho tadi, Ibu tidak boleh memblokir pimpinan itu. Itu karena nanti pusat informasi yang sampai dari kabupaten itu ke kecamatan melalui kepala sekolah. Takutnya nanti kejadian macam SMP Bu Lendia. Berapa guru tidak cair sertifikasinya? 9 orang. Toh disalahkan juga kepala sekolahnya, disalahkan juga operatornya. Ternyata kami telepon kementerian bisa lagi cair. Dan update terakhir itu tugas kepala sekolah dan operator itu per tanggal 15 ya. 10 sekarang. Nah, jadi tiap bulan itu, karena uang itu nggak sama kami lagi loh. Uang itu langsung dari kementerian dan orang ibu yang memverifikasinya. Kalau nggak keluar SKT-nya, kami juga, kepala sekolah juga nanti disalahkan. Jadi itu ya saya amini bahwasanya tidak boleh memblokir pimpinan. Yang kedua Bu, ketika mungkin nanti orang ibu ini atau ibu yang lain ada permasalahan, memang saat ini kan nggak ada korwil di sana. Ya sampaikan aja misalnya kalau tentang guru nanti yang melalui Bu Dauruf, Pak Pasaribu, Ibu Kabin. Pasaribu banyak layanannya, jadi agak lama nanti. Jadi aku akui aja. Mohon maaf ya Pak, memang saya. Memang itu aku akui, maaf. Ya. Benar-benar sekali mohon maaf lah sama Pak. Pernah saya selama panjangnya Pak ya, saya sedikit cerita Pak, jabatan ini nggak hanya apa panjang, sebentar titipan itu. Ibu udah ngalami kan? Udah. Sedangkan saya sekretaris saya udah ngalami. Apa lagi Ibu? Jadi aku bilang, Bapak jangan memandang orang kecil, saya bilang. Jangan sampai nanti Bapak kayak gini, saya bisa bilang kayak gini. Jadi Ibu tarik lagi duit ya? Iya, saya jadi mohon maaf. Gak apa-apa Bu ya, tapi demi kebaikan data-data saya paham gitu. Karena aku wajar-wajar saja dan ibu yang pertama ngecek. Berarti kalau saya bacakan ibu ini. Tapi ditunjukkan dia HP-nya memang. Enggak ditunjukkan dia HP. Adalah hampir 180 yang nggak terbaca dia dalam hari itu aja. Ya karena Bapak ini jantung yang di sini. Itu dah. Nah, itu Bapak ini yang jantungnya kan. Intinya gitu Bu ya. Damailah kita. Damai ini pun malah ibu ini pun berpilihan dan dia pun tadi langsung meminta maaf ya paling bagusnya saya. Salinglah kita. Tapi boleh saya bermohon ya Pak, sajennya izinnya sama Bu ya. Ya diskusikan kami Sama semua. Bapak ya. Saya luruskan sedikit lagi masih mengganjal hati tentang foto. Foto. Sebenarnya foto itu benar-benar nggak tahu saya keberadaannya, foto anaknya. Makanya saya bilang jangan kasih dulu. Itu kalau Itulah dasarnya Bu. Udah tahu semua. Itulah kalau dasarnya. dikasih, kalau dikasih Memang nggak berfoto, nanti- tunggu bentar Bu. Iya, Memang nggak berfoto. Jadi Makanya, udah tahu. Pak. Jadi Ibu udah tahu bahwasanya salah pahamnya nih semua. Iya, udah Kalau saya nggak tapi dikaitkan suami itu udah. itu terlalu tinggi. Iya. Itulah. Kan udah jauh. Iya, jadi gini Pak ya. Nah. Jadi aku bilang jangan dulu kasih Bu. Aku nggak tahu Karena foto belum ada. Malah cuma ibu ini atau hanya dikasih dia sama kan cepat apa itu nggak sempat. Nanti foto saya kasih sama Rini. Aku pun baru tahu pada hari itu juga. Saya sama akunya putus Sio. Iya, sama saya. Aku udah lama kali mencari Saya sama juga kakakku, ada. bahkan ku telepon kampung masjid supaya dikeluarkan lagi foto Fotonya itu dikirimkan. supaya baru nanti ku kasih sama dia karena kalau kau kasih nanti gitu viral Iya, tanpa tanpa foto. foto Iya. itu yang dijaga. Itu ada buktinya. Makanya itu. Saya Saya kirim. tengok kerja
hujan. Kayak mana kau buat? Kan Bukan masalah paham. jadi gini Pak, ini kan kita juga Bapak juga sibuk, Ibu ini pun terima kasih meluangkan waktu seperti ini. Aku terima kasih sama Pak Kadus. Iya. Nah, walaupun suami, aku terima kasih sama Pak Kadus Iya. sudah meluangkan waktu. Jadi kami pun bermohon gini, ini kan rapid akan masuk. Tolong jaga kalian supaya cantik sekolah itu. Kami bermohon. Dan itu nggak semua daerah bisa sekolah bisa mendapat. Dan itu mohon maaf, itu kebijakan atau kalau nggak saya salah, kalau nggak aktif kepala sekolahnya perasaan akan bisa dapat. Dan kabupaten yang paling banyak dapat rapid tahun ini masih kita. Labuan Batu kalah sama kita, Labu Sul kalah sama kita. Jadi jagalah sekolah itu, jagalah hati kalian baik-baik di sana. Nah, Aku buat bermohon ya Pak ya, supaya aku bisa yang dari sana ya Pak ya. ya. Suaminya boleh nanti dibuat video minta maafnya Pak. Kalau dan itu tidak jangan Bu, banyak. Pak. Gini Bu. Nanti Kalau- nggak ada bukti nanti Enggak, kembali gini, lagi kalau seperti itu Bu, mengancam saya nanti Pak. gini Bu, bukan. Nanti seandainya pun ada itu, nanti kami akan panggil dan Kami yang pegang Kami udah. Iya, udah kudinginkan. Sama Bu, seperti Silijan ini, makanya nggak ketemu dulu Bu. Disuruh Silijan ini membuat video bahasanya harus divideokan dia. Udah Bu masalah. Yang pentingnya kalau apapun kami kejar Bu Islam. Udah. Kami di sini. Bu. Ini Pak Kadus ya, ini. Jadi kadang kayak gitu, orang tua kita suruh kayak gitu nanti Bu semakin melebar lagi nanti lagi. Iya. Udahlah gitu. Aku bersyukur lah ini pas putar. Ini pun nggak bisanya pas kayak gini jumpa kuah. Apa Iya. emosinya ini? Ibu Pas dingin-dingin aja. pulang-pulangnya. Jadi masalah foto tadi sudah diluruskan bahasanya karena memang takut nanti viral ijazah itu tidak ada foto. Udah Nah, aman ya. nah. Ya Kanda, kalau masalah suami Anda itu mungkin kalau kita minta dia nanti merekam itu akan menambah emosi baru. Artinya gini, ini kan semua sudah jadi saksi. Ya, dia kan tetap dikawal. Jadi kalau nanti dia mengulang lagi seperti itu, kami sih harus dinas pendidikan. Saya bisa akan memanggil kemarin juga. Jadi Kanda, pekerjaan jangan membuat hubungan itu jadi tidak baik. Artinya kan kebaikan yang ditanam beda ini selama ini samamu mungkin Banyak, Bro. banyak kebaikan yang dari Ah. dia gitu kan. Nah, jangan gara-gara pekerjaan hubungan tidak baik. Pekerjaan bisa cepat selesai, tapi hubungan yang sudah tidak baik itu susah diperbaiki. Nah jadi tetap dikawal nanti sama kita semua orang eda-eda ini juga dan perhatikan sama Pak Kadus juga. Jadi kalau makin lebar tuh nanti dia, ya mungkin nggak melebar lagi, itu tergantung Enggak, sama aku istrinya. pastikan. Udah Ah. pulang kan? Udah Oh, iya. kudinginkan. Iya. Iya, lagi. Beda, Esther. Tidak semua hal pekerjaan kita itu diceritakan sama suami. Tidak semua. Mau di ujung tanduk pun nyawa, jangan dulu ceritakan sama suami. Itu udah saya alamin tuh. Sudah seviral-viralnya nama saya di medsos sana. Saya nggak kasih tahu ke suami. Malah dia tahu dari orang. Kamu kenapa masalah ini? Nah, nggak jadi masalah kok. Dan terakhir dia sendiri yang menyelesaikan. Nah itulah kita perempuan. Nggak semua isi pekerjaan kita diceritakan sama suami, belum tentu dia terima. Karena yang tahu lingkungan kerja kita itu adalah kita, bukan suami kita. Dia hanya mendengar, bagaimana di dalam itu dia nggak tahu. Nah, jadi sebagai pimpinan pun, ibu ini punya trik-trik tertentu untuk bagaimana mengatasi orang eda. Mungkin caranya seperti itu, tapi eda tidak terima. Nah, ini adalah miskomunikasi sebenarnya kalian ini, miskomunikasi. Jadi misalnya eda langsung datangi Kian ke kepala sekolahnya. Ibu, kenapa ya ibu begini? Langsung datangin, kurasa ini akan cair. Ya mungkin beginilah karakter dia. Ceplos-ceplos, ketus, tegas. Inilah karakter dia. Tapi pada dasarnya dia tidak seperti itu, gitu ya Kanda. Jadi jangan jugul kita itu dibawakan. Jangan jugul kita itu dibawakan. Tapi mari saling memahami. Oh seperti itu karakter dia. Oh ya memang aku salah. Oh iya begini ya. Artinya kalian sudah lama di sekolah itu membangun sekolah itu. Jangan yang apa yang sudah kalian tanam merusak gara-gara ini. Otomatis kedepannya kan jadi nggak enak nih hubungan ini. Belum tentu sebulan Iya. 2 bulan ini enak kalian. Ini tuh langsung turun juga itu ini kan kalau nanti udah ada video call izin sama Pak Ramses sama Pak Sekjen katanya kan. Maaf ini pun udah saya langsung karena ada ancaman itu mereka salah satu tim khusus di Purwakarta. Kalau ada didengarkan itu 15 menit selesai. Karena daripada saya mati, Udah. Bapak itu. Ada lagi dulu. Enggak, ini Pak, inilah dari hati saya sampai saya hubungi tim dari sana, tim khusus orang itu. Jadi kalau seandainya pun, saya diizin, nanti saya telepon kalau udah ini
saya Oh, video call aja sama bapak itu dulu, hanya silaturahmi kan. enggak, udah dihapus sama aku pernah di dewan aku bilang. Iya, itulah Pak izinnya Pak, karena Enggak, sekarang gini. saking kesannya omongan suami ibu ini, itu aja. Artinya tinggal Eda yang menyampaikan sama itu kan udah selesai masalahnya. Nah, itu maksudnya kan Ya kan? Nggak pernah harus sekjen yang ngomong ke Iya, sana. saking gini kali Kita kan suaminya bisa, itu kan? sama saya, nggak apa biar dikenalnya dulu saya Pak Yudi. Itu nggak terimanya saya. Oke Bu, kan udah disampaikan Ibu Esther. Seakan-akan kita udah apa kali ditengoknya dia. Kita tidak usah lagi mulai berkesana sini. Yang penting hari ini udah. Bahwasanya kalau memang ya Ibu Nababan tadi udah sampaikan dan Ibu sudah jelaskan tentang ijazah itu dan Ibu itu sudah tahu dan nanti ke depannya ya kita perbaiki untuk ke depannya. Gak usah misalnya kita mulai berkesana sini sampai di sini aja permasalahan ini udah, bahwasanya udah selesai. Kalau lagi nanti kita kaitkan ke sana ke sini, enggak selesainya. Ah. Ya Pak, mohon izin karena ada Pak Kadus mungkin mewakili, dia lebih tahu isi hati ibu. Silakan Pak Kadus, kayak mana apanya ini. Bapak dulu pendengar kami. Izinnya. Iya, silakan Pak. Kadus di mana? Oke, Harian Timur. Di Harian Timur. Harian Timur. Harian Timur. Harian Desa Timur Sehat. di Kandang Kerpo ini. Iya, kan Nah, Pak. kebetulan kan kita sekolah dusun di situ. Memang dilapor ibu ini kepala. Meskipun suami saya Iya. lapor resmi itu, secara Enggak, resmi. Pak, ya bentar Bu. Tapi nggak mungkin kita mediasi orang ibu ini. Iya. Nanti merusak citra Disitulah sekolah. salahnya aku. Ya, kan? Pak Kadus lain menjaga. Saja kita undangkan. Iya. Buat undangan resmi. Tapi kan merusak citra sekolah itu juga. Iya. Merusak citra guru-guru ini, guru ini. Jadi nggak usah lah dimediasi, kantor dinas saja itu bilang sama ini. Memang kebetulan kan juga bekas guru di situ Pak. Oh. Iya, pernah ngajar di sana. Bagus, lah kalian di situ di sekolah itu bilang. Jadi ini tergantung orang Pak lah orang itu. Kan cuma di dusun saya jangan sampai Iya. ada keributan. Nah, terus juga kenyamanan di dusun saya. Karena sekolah ini di dusun saya juga. Iya. Nah, jadi ya bagus lah ini tergantung. Jadi kan kita udah jumpa semua di sini dan mungkin ada tambahan dari Ibu. Iya. Artinya Tambah lagi. dari ibu yang ada yang Satu lagi Pak, kalau emosi itu kan semuanya kita punya emosi. Iya. Tapi perlu dijaga. Makanya ada emosi juga, ada juga kan. Ini semua lah. Iya. ada emosi. Semua itu. Nah, jadi dijaga. Dia manusia. Jadi kita kalaupun kita diam, nah, jangan kayak diancam atau apalah. Oh. Biar perasaan kita ke istri kita, kan gitu. Tapi nggak apa-apa tuh, nanti bisa diselesaikan. Bukan kayak lain itu, mak ya, bukan langsung dia apa, nggak berpikir panjang. Padahal perumahan mereka yang menempati ya dibilang dirusakkan sekolah kan Intinya lucu. lah bagus sekolah itu. Kan lucu kan? Itu Ya. kesejahteraan juga. Ada yang undang Ibu? Mungkin. Ya, silakan Bu Sumulatin. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau saya sih sebagai guru di situ tidak ada sih sebenarnya karena saya juga menyaksikannya permasalahan ini. Tadi pun saya juga mau salut juga sama Bapak ini. Sempat tadi kami di mediasi di desa, tahu masyarakat kan yang malu kami sebagai pendidik. Jadi itu juga kami sebagai guru di situ hanya menginginkan kenyamanan dan damai lah. Enak Damai. sekali bekerja itu kalau Ya. damai, nyaman, jangan ada kerusuhan, itu aja ya Pak. Oke. Ibu apa? Silakan. Oh iya. Ya, terima kasih ya. Ya itulah masalah apapun katanya sebesar apapun kalau ada sang pemberi masalah pengambil masalah ada di hati pasti selesai gitu kan itu pasti. Ya permintaan kami juga sebagai guru sama Pak itu aja. Kalau kita sebagai guru aja udah cecok anak-anak mau bagaimana kan gitu ya. Kalau kita aja sebagai pendidik tidak bisa menguasai hati, pikiran kita, bagaimana mendidik anak ini dengan benar kan gitu. Jadi terima kasih untuk ini kita ke depannya lah, mari saling-saling introspeksi diri, berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu kan. Nah seharusnya kita kan kayak pepatah bilang do more talk less,
bekerja lah banyak, maksudnya banyak bicara kan gitu. Nah seperti yang bilang bapak sangat luar biasa. Jangan sikit-sikit menyampaikan masalah itu keluar. Kita semua punya suami, punya istri. Kita lah yang tahu kondisi itu, bijaklah kita. Saya tahu karakter suami. Jadi waktu itu saya sudah sangat lembut, saya rasa udah ya Pak. Selesai nanti jangan lagi panjang, ini udah sangat lembut-lembutnya saya rasa. Tapi karena mungkin kondisi saat itu emosi saya paham juga. Yang mudah-mudahan ke depannya sama Ibu Nababan sama kita semua lah pendidik di sana, jangan kita bikin anak-anak itu juga risau. Khawatir pasti mereka bertanya-tanya gitu. Jadi marilah sama-sama bangun sekolah itu lebih bagus. Tetaplah kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita dan benar bukan karena orang lain, tapi karena panggilan Tuhan sama kita. Tuhan manggil kita mengerjakan tugas di sana, mari pertanggungjawabkannya sama Tuhan seperti itu. Ya pasti kita baik-baik. Itu aja sih ya Pak. Ya, Ibu, iya kebetulan. Gini Bu, tunggu biar. Iya kebetulan ibu ini karena kakak saya ya. Jadi biar jangan ada lagi nanti penindasan bagi ibu ini atau suami ibu ini bilangkan ijazah palsu. Dia tidak berhak mensidak ijazah ibu ini palsu karena terdata di PDDikti dan juga udah lulus sertifikasi kan gitu Pak. Kalau keluar itu yang bikin kita nggak enak nanti pandangan orang-orang bagaimana mereka menitipkan anak di sekolah itu kalau sudah keluar omongan suami ibu ini seperti itu negatif. Silakan. Terima kasih Pak. Ya saya sendiri kalau memang gimana ya, kalau udah begini udah jelas, saya pun bisa memaafkan. Asalkan damai aja kan. Damai ya. Tapi memohon Pak, ini masalah ini jangan terulang. Iya. Satu yang aku salut, pertama aku datang melihat Bapak Ibu semua, aku angkat tangan. Seragam. Meskipun udah ahli dari kami. Tapi enggak dalam satu enggak. Kita biasa gitu. Tapi kayak gini ya, meskipun sebenarnya saya udah berlawan biar dibaca dia gitu ya sebenarnya. Masa begini? Iya, begini bahkan kalau ya karena panas kayak gini, bodo amat saya kasih tahu. Tapi kalau udah diblokir saya nggak bisa. Jadi udah nggak bisa. Saya buat di grup itu biar dibaca juga. Nanti baju kami sama gitu loh Pak. Halutnya di situ kompak. Tapi yakinlah dengan adanya mungkin kita pertemuan ini, yakinlah nggak mungkin. Dan satu, saya contohkan rumah tangga saya. Mungkin dalam suatu bulan itu kayak kami lah. Mungkin nggak akan ada itu, pasti ada aja. Dan tidak ada namanya itu damai ataupun mengeluarkan pernikahan itu tamat atau ijazah, pasti nggak ada. Pasti ada konflik dalam rumah tangga. Sama dengan sekolah ini, pasti ada. Tapi dengan itu semakin dewasa dan semakin baik. Saya harapkan itu sama Allah. Mungkin ya, saya nggak tahu dalam 1 tahun Pak Kari sama pernah nggak cekcok? Terkadang ya, saya itu buka aja. Terkadang lebih banyak istri saya mengalah sama saya. Jadi aku datang Izin Pak, sebenarnya kan kompak-kompak ya kan. Entah kenapanya datang badai. Tapi kalau jujur bilang, kalau masih hidupnya dulu mendiam Marbet. Iya, enggak siapa? Doni, Mas Doni. Enggak apalah sampai kalian ke sini, aku bilang. Tapi mungkin enggak sekretaris juga aku. Enggak akan dikasih dia. Aku sama dia banyak utang budi, utang ilmu. Pertama aku datang di dalam batubara. Teman bapak juga. Siapa? Dan mantan kadis udah penasihat. Kalau aku enggak, iya. Penasihat bapak juga, penasihatnya bapak lah. Kalau dulu ya Bapak Sidoni itu lah. Ya. Dan yang menjaga Sidoni itu aku di sini. Tapi kalau misalnya masih hidup pasti aku nggak akan dikasih jadi sekretaris kita. Jadi gitu sampai kan ada masalah ini langsung bilang kompaknya orang ini. Aku tadi dalam hati pernah ada hati itu kompak ini. Bukan ini tanya. Ada. Enggak pernah kan? Itulah karena Bapak bisa melihat cara kepemimpinan saya Pak. Saya sengaja buat di situ. Saya paham. Biar Bapak sadari cara saya ibu sama dengan kata saya. Saya kalau kerja tanya orang ini kok kerja.
apalagi mohon maaf mungkin pola untuk pelaporan aset sama sekarang beda mungkin metode dulu sama sekarang. Karena tahun ini untuk temuan BPK itu kalau nggak salah saya 79 juta, biasanya 500 lebih. Itu dana bos, itu fisik, itu kantor, 79 juta. Biasanya 500 juta lebih. Jadi gitu kuliah tadi Pak. Kalau ini udah kompak semua, udah selesainya ini. Ya kan ada. Memerdeka kita. Iya, memerdeka. Bu Mangsap, Pak Garusa. Jadi ya terima kasih ya, inilah mungkin pertemuan kita ini yang mungkin ya selesai sampai di sinilah itu. Ke depan kita perbaiki, jangan ada lagi. Dan saya berharap juga sama Ibu SDF Nababan, ketika mungkin ada masalah jangan langsung dulu ke atas, ayo ceritakan sama kami dulu. Ketika mungkin kami nggak sanggup baru kita selesaikan secara ya kan rumah tangga kita ini, sekolah dan dinas pendidikan ini kan keluarga kita. Tapi itu sudah selesai dan mari juga kepala pimpinlah semua guru-guru di sana bijak supaya ayomi mereka, supaya mereka juga ya secara administrasi terlindungi, ya secara ekonomi mungkin melalui tambahan tunjangan mereka bisa terjaga, dan nama ibu pun harus di sana ketika ibu baru dilantik kalau saya bulan 2 itu ya, bulan 2. Oh, ibu dilantik apa saya duluan? Ibu? Saya duluan ya? Nah. Kayaknya Bapak belum ada di situ, kami dilantik. Udahlah, PLT saya di sini. Oh iya. Nah, PLT. Jadi saya harap dengan kepemimpinannya, terima kasih langsung Ibu Kepala Sekolah dapat pula rapid, dengan hati-hati. Media pun juga tolong bantu semua guru di sana jaga Ibu Kepala supaya pembangunan itu bisa berjalan dengan baik, ya jauhkan dari media karena menjadi sorotan. Jadi saya minta hari ini ketika mungkin ada undang-undang ataupun yang kesalahan semua, ketika keluar dari ruangan saya ini tidak ada lagi itu. Tanamkan bahwasanya kami mau mengabdi dan mau mencerdaskan anak bangsa yang ada di istilah Ibu. Ini kan kami Prabowo itu. Nah, itu aja, mulai mana kalau ada tambahan Bu. Ya paling sedikit aja lah ya. Kalian semua di situ satu iman. Ya, sadar setiap apa melakukan sesuatu. Kalau bisa dibilang pengurus gereja semua. Satu iman semua di sini. Pengurus inti. Jadi bawalah damai itu juga ke sekolah. Gereja apa ini? Bawalah damai. Kami Katolik, pengurus. Kau Katolik? Iya. Bendaharanya apa? Ibu Katolik juga? Enggak, Oh. Jadi bawa damai aja lah. Udah. Ini besok. Ibu belum minum dulu Ibu. Nah. Makasih Pak. Wah, kenapa deh? Kalau saya udah 3 dah. Jadi udah selesai ya, Mbak Esther ya, Mbak Marcel ya, Marlambas lah ya. Jangan lagi ada di belakangnya, udah selesai sampai keluar pintu udah selesai. Salam mana dulu Salam mana dulu. Silakan Ibu sebagai bawahan, ya Ibu. Ayo. Salam. Lepaskan dulu tas itu. Uangnya di situ semua. Bukan mahasiswa yang bermasalah di sana. Oh. Makanya nanti lagi dingin-dingin. Kalau kami sebenarnya nggak tahu nih ini. Oh, Karena iya. solusinya luar biasa. Jadi bijaklah itu lah, Bang. Oke. Tak maaf lah sama Miki juga bilang. Iya ya, gitu Ah. ya. Ya, tidak ya. Ya yang lain juga jangan jadi apa namanya? Bumbu, Jangan api. jadi api. Jadi air, jangan jadi Iya. air. Jadi air lah ya. Kalaupun lagi ada Apa tahu gesekan-gesekan. tadi Pak nomor berapa apain kami Pak udah merah. Udah, Enggak apa-apa. Aku kan pengen jumpa. Mana tahu datang ke sana? Biasa kami. Kalau nggak salah ini aku di sini ya. Baru memang terakhir aku datang ke Kolindir itu ke rumah ke Sungai Apung itu waktu meninggal mendiang. Itulah aku terakhir. Kan ada guru. Iya. Enggak. Oh, iya. Kemarin enggak datang aku. Iya. Kan ada kolom itu di sebelah kiri. Ada. Ketapang itu aku yang nanam itu dulu. Ketapang yang ada sebelah Udah sana itu. besar. Nah, aku lah menanam itu. Ketapang itu. Kalau itu ada di Bang, Katapan Ramses ya. Memang baik kali untuk itu.
Oke. Semua mengakui. Jadi itulah ya Bang ya. Oke. Terima kasih Pak Kadus. Nah, Oke ya. kembali itu apanya? Namanya? Pak, ya. Semangat. Begitu jangan kadang. Harus ada riak-riak dan gelombang. Parna. Sama-sama Parna. Iya, Selaga. Enggak, kalau mau diputus pun bisa. Iya, Udah PKS Ibu? Udah PKS? Udah siap semua? Hari ini ya aktivasi, tapi karena masalah ini artinya